Manakah yang merupakan baptisan yang benar, percik, atau selam? Mari kita bahas. Jika kita melihat kaidah bahasa Yunani, arti baptis dan percik tentunya dua hal yang berbeda. Baptis memiliki bahasa Yunani baptizo, sedangkan percik memiliki bahasa Yunani rantizo. Hal ini berarti berdasarkan kaidah penerjemahan, baptizo berarti membaptis, sedangkan rantizo berarti memercik. Jadi secara klasik dan umum, arti kata bapto atau baptizo yakni mencelupkan ke dalam air, menenggelamkan ke dalam air, atau meletakkan sesuatu ke dalam air. Lalu bagaimana halnya dengan baptisan percik? Jika kita melihat ke perjanjian lama, baptisan sakramental oleh Imam Lewi dilakukan dengan cara dipercikkan, bukan diselamkan. Di mana orang-orang Lewi yang dikuduskan untuk bertugas dipercik menggunakan air. Hal ini terlihat pada Bilangan 8 ayat 7. Dan perlu kita tambahkan bahwa pengurapan bagi raja, nabi, dan juga imam dilakukan dengan cara menuangkan minyak ke atas kepala mereka sebagai tanda perintah dan juga penetapan milik Allah yang Maha Kudus. Jika kita menghubungkan hal tersebut dengan pembaptisan Yesus Kristus yang dilakukan oleh Yohanes, tentu saja hal ini merupakan ungkapan yang jelas mengenai keberadaan Yesus Kristus sebagai Mesias yang diurapi. Karena jika kita melihat konteks Yohanes 1 ayat 29-34, Yohanes berbicara dengan orang-orang Farisi yang menyatakan bahwa Yesus itulah Sang Mesias. Dan tentu saja sebagaimana pengurapan imam, raja, dan juga nabi dengan menuangkan minyak di atas kepalanya, demikian juga Yesus Kristus yang adalah Mesias yang diurapi dituangkan air dari atas kepalanya. Di mana tentu saja hal ini relevan dengan baptisan Roh Kudus, yang artinya Roh Kudus turun ke atas mereka untuk berkarya, bukan ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Hal ini tentunya dapat kita rujuk dari Matius 3 ayat 11 dan Markus 1 ayat 8. Jadi, dari hal ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa baptisan percik tidaklah salah dan memiliki landasan yang alkitabiah. Namun jika beberapa dari teman-teman kukuh pada baptisan selam dan kemudian menyalahkan baptisan percik, lalu bagaimana halnya dengan baptisan Roh Kudus? Apakah orang diselamkan atau ditenggelamkan di dalam Roh Kudus dan menggunakan Roh Kudus? Tentu saja tidak. Jadi baik baptisan selam dan juga baptisan percik merupakan baptisan yang benar dan alkitabiah. Karena perlu kita ketahui bahwa baptisan air tidaklah menyelamatkan. Kitab suci menyatakan bahwa kita harus memiliki satu iman dan satu baptisan. Satu baptisan tersebut merujuk kepada satu baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan dengan metode apa. Karena esensi dari pembaptisan yakni disatukannya kita bersama dengan Kristus dan sebagai tanda pertobatan, dan dengan demikian akan menerima karya dan meterai dari Roh Kudus. Dan dengan demikian pula lah kita dilahirbarukan dan dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin.